Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harapkan anak-anak tetap sehat dan selalu tetap semangat belajar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi teori perubahan sosial yang akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan. Adapun KD yang akan kita tuntaskan adalah untuk lebih memahami materi tersebut, simak penjelasan berikut. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori siklus, teori evolusi, teori konflik, dan teori fungsionalis. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipelajari menggunakan teori perubahan sosial. Apa saja teori perubahan sosial tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Teori siklus. Banyak tren saat ini merupakan bentuk pengulangan tren lama. Sebagai contoh, tren baju, genre musik, makanan, hingga hobi. Pengulangan tersebut merupakan salah satu contoh perubahan sosial menurut teori siklus. Hanners dalam James and Hazlitt menjelaskan, teori siklus mengasumsikan peradaban ibarat organisme. Peradaban dilahirkan, mengalami masa muda yang subur, menjadi matang, kemudian mundur saat mencapai usia lanjut, dan akhirnya mati. Dengan demikian, menurut teori ini, perubahan dalam kehidupan masyarakat bersifat berputar. Teori siklus dalam perubahan sosial dapat Anda amati pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Artinya, perputaran zaman merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban merupakan bagian dari sifat alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Kebangkitan atau kemunduran masyarakat memiliki hubungan satu sama lain, berupa tantangan dan tanggapan. Apabila masyarakat mampu merespon dan menyesuaikan diri dengan tantangan hidup, masyarakat dapat mengalami kemajuan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu merespon tantangan dengan baik akan mengalami kemunduran. Teori evolusi. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat perubahan yang bersifat linier. Artinya, perubahan terus berkembang menuju satu titik. Jenis perubahan demikian membawa masyarakat menuju tahapan yang selalu berbeda dan mengarah pada modalitas. Jenis perubahan tersebut merupakan salah satu contoh perubahan sosial menurut teori evolusi. Dalam gambar, dijelaskan masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linier menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahapnya, yaitu primitif, tradisional, hingga modern. Proses sosial secara evolusi meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus dan pengaruh yang tidak terelakkan atas proses sosial selanjutnya. Sebagai contoh, perkembangan kondisi perkotaan dari waktu ke waktu. Adapun contoh yang lain, yaitu ada evolusi unilinear, mengasumsikan perubahan masyarakat mengikuti alur perubahan atau tahapan yang sama. Yang kedua, ada evolusi multilinear, mengasumsikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu melalui tahapan perkembangan yang sama. Sebagai contoh, untuk menuju kehidupan yang modern, suatu masyarakat tidak selalu melewati tahap industrialisasi. Teori konflik.
Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial sehingga muncul istilah perjuangan kelas. Menurut Karl Marx, pertentangan antar kelas sosial terjadi tanpa henti, terkadang reda, dapat pula kembali bertentangan. Pertentangan tersebut akan berakhir apabila telah tersusun ulangnya masyarakat yang semakin revolusioner atau hancurnya salah satu kelas tersebut. Teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakatnya. Misalnya, dalam masyarakat pasti ada lembaga yang akan menaungi sebuah lembaga tersebut. Perubahan dapat mengacaukan keseimbangan apabila struktur sosial tidak berfungsi memfasilitasi kebutuhan masyarakatnya. Bagaimana? Setelah menyimak video penjelasan tentang materi teori perubahan sosial, semoga anak-anak lebih bisa mendalami serta cakap dalam mengerjakan latihan soal. Semakin banyak latihan soal yang kalian kerjakan, semakin luas variasi soal yang akan kalian pahami. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.